faith is crushing down and hope feels far from here, when the cave is cold and dark, yet your whisper says, I am near. I will not be shaken, for my faith is built on the rock that never moves. Storms may come and winds may blow, but on Christ, my firm foundation, I stand. I won't stand alone in the battle. I will walk with those you send my way. I won't close my hands in the struggle. I won't give even when I pray. Under pressure, I will not be alone. Under pressure, I will not be crushed. Under pressure, I will make it through. Exodus 14 verse 14 says, the Lord will fight for you. You need only to be still. My house is built on you, Jesus, the rock that holds in every season. You've never failed and you won't start now. Kita akan membahas tentang bahwa ada suatu tekanan yang harus kita pay attention, jangan di-ignore ya. Syarat untuk bagaimana mengasihi Tuhan. Ya. Karena hukum yang terutama yang akan kita baca adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan apa? Ada yang ingat gak? Katanya dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan juga dengan segenap kekuatanmu. Ya, kita baca yuk dari ayat 28, 1, 2, 3. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Shema, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru, benar katamu itu, bahwa dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Memang mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan dan juga mengasihi sama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Di sini mengingatkan tentang apa yang saya bagikan beberapa bulan yang lalu tentang Shema, di mana Saul berusaha untuk menyogok Tuhan dengan korban bakaran. Tapi yang Tuhan mau ialah mendengarkan. Dan judul khotbah saya hari ini saya beri judul Healthy Church, gereja yang sehat. Katakan sama-sama, Healthy Church. Mari kita berdoa, Tuhan kami siap untuk belajar firman-Mu, tolong kami untuk bisa menjadi bagian dalam kerajaan-Mu. Biar kami bisa dipergunakan untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, beberapa waktu yang lalu saya sering ngomong ya bahwa kematian Tuhan Yesus itu ada suatu hal yang signifikan terjadi di Bait Allah. Di mana tirai yang pemisah antara ruang kudus dan ruang maha kudus itu sudah enggak ada lagi, terbelah. Ya, artinya apapun yang menjadi ibadah dengan cara sembelih, korban bakaran, itu udah nggak berlaku lagi. Karena apa yang terjadi di kitab Imamat, bagaimana cara untuk beribadah, itu sebenarnya bayangan dari Tuhan Yesus sendiri. Dan Tuhan Yesus merubahnya bahwa kita nggak perlu lagi datang ke tempat Bait Allah di Yerusalem, di mana mereka tiap tahun datang, ataupun Tuhan Yesus pernah ngomong juga kepada perempuan Samaria, katanya di gunung ini kami harus menyembah. Tapi Tuhan bilang, aku mencari penyembah yang benar. Dan dirubahlah ya pendekatannya dari sekumpulan untuk datang ke tempat ibadah, membawa korban, ya korban binatang,
menjadi 2-3 orang. Katanya di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir tengah-tengah mereka. Jadi bukan lagi segerombolan lagi, tapi berubah menjadi rumah ke rumah. Nah, bagaimana ini kan gereja diperkenalkan sama Tuhan sendiri. Dan ada hal yang kita lakukan untuk bisa menjadi gereja yang sehat. Dan itu dimulai dari pribadi yang sehat. Ya, minggu lalu kita berbicara mengenai healthy branch. Karena Tuhan Yesus bilang kamu adalah ranting-rantingnya. Kamu harus menghasilkan buah. Dan kalau kita punya pribadi yang sehat, maka kita punya keluarga yang sehat. Kalau kita punya gereja yang sehat, keluarga yang sehat, maka kita punya gereja yang sehat. Kalau kita punya gereja yang sehat, komunitas kita sehat. Dan apa yang terjadi, kota kita juga sehat. Nah, ada tekanan untuk kita menjadi sehat dan untuk menjaga kesehatan. Kalau seseorang sakit, maka orang tersebut tidak dapat menjalankan fungsinya. Minggu lalu saya dengar dari Ko Erwin ya, Ko Erwin sakit sampai dia tergeletak. Anaknya datang mintain buka pisangnya. Bukain pisangnya nggak bisa katanya. Nggak bisa. Nah, oleh karena itu kita butuh kesehatan untuk kita bisa menjalankan fungsi kita. Ya, ada 5 core area, 5 core areas of health yang mau kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah spiritual health atau kesehatan secara spiritual atau roh. Ya, saya tadi membahas bahwa Bapak mencari penyembah yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi harus dimulai dari roh dulu. Karena waktu kita belum terima Tuhan, waktu kita belum diselamatkan, roh kita mati. Makanya ada istilah Tuhan Yesus memperkenalkan lahir baru yang menandakan adanya kebangkitan. Dan harus dimulai dari roh dulu. Karena dikatakan apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Gak mungkin kita bisa mengasihi Tuhan kalau kitanya sendiri itu sedang gak baik. Katanya with all your heart. Kalau hati kita sakit gimana? Roh kita sakit. Ini kan dia minta kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, bukan dengan sebagian, bukan dengan seperempat. Dan kita perlu terhubung kembali, ya. Dan saya percaya setiap daripada kita, most of us kita udah mengalami kelahiran yang baru. Dan Tuhan meminta untuk kita mengasihi Dia dengan segenap hati kita. Dan yang kedua, untuk menjadi gereja yang sehat, yaitu adalah kita perlu adanya mental health, kesehatan secara mental. Ini penting. Ya. Karena tadi dikatakan apa? Ayat berikutnya, dan dengan segenap hatimu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Nah, ini berbicara mengenai jiwa. Ya. Ada rohnya sehat, tapi jiwanya belum sehat. Apa yang terjadi? Saudara dan saya akan mengasihi Tuhan itu jadi fluktuatif. Kalau moodnya lagi bagus baru mau nyembah Tuhan. Kalau enggak bagus enggak mau nyembah Tuhan. Enggak mau baca Alkitab kalau lagi gundah gulana. Ya. Loneliness, kesepian itu adalah fenomena yang terjadi di zaman kita sekarang. Walaupun kita mudah terhubung dengan orang banyak di benua yang lain, dengan mudahnya kita terhubung, tapi entah kenapa banyak orang mengalami yang namanya loneliness. Ya, kesepian. Di balik canda tawa mereka, di balik senyuman mereka, mereka mengalami kesepian. Kemarin saya waktu lagi New Zealand Leaders Meeting, saya banyak ngomong sama Om Teddy, ya, yang ada di Palmi. Dia ngomong banyak orang yang mengalami loneliness, depresi, ya, dari umur yang tua sampai umur yang muda. Dan apalagi di New Zealand katanya. Ya, kalau kita kan dari orang Indonesia, kita udah terlatih dengan survival mode, ya enggak? Susah naik bus, hujan, ayo kita hadapi. Di sini katanya diputusin pacar aja mau bunuh diri. Kita boro-boro ya, mau makan aja susah, gitu. Dan itu terjadi di negara ini, ya, karena dia bekerja berurusan dengan seperti support worker, tapi orang yang mengalami mental dan sebagainya, breakdown dan sebagainya, ya. Dan mental health ini kita perlu
miliki, karena kalau tidak kita nggak bisa mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa kita, nggak mungkin. Maka harus ada kesehatan di mental kita. Ya, yang berikutnya yang kita perlu perhatikan adalah itu physical health, ya, kesehatan jasmani. Karena dibilang apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap kekuatanmu. Berarti apa? Kita perlu sehat juga. Ya. Nah, apa yang saya bilang ini 5 area ini sebenarnya mereka terhubung satu sama lain. Ya, saling terhubung. Jadi kalau kita nggak punya kekuatan kita, bagaimana kita bisa berfungsi? Gak mungkin, sulit. Dan kita butuh kesehatan jasmani juga. Dan tahukah saudara di dalam Amsal 14, ya Bapak Ibu Saudara, untuk mendapatkan tubuh yang sehat katanya dimulai dari apa? Hati yang tenang, membuat tubuh sehat. Ternyata kesehatan yang pertama tadi yang kita sebutkan adalah untuk spiritual, membuat tubuh sehat, tetapi hati yang penuh iri itu seperti penyakit yang membusukkan tulang. Firman Tuhan juga berkata hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ternyata mulainya dari mana? Dari spiritual, dari hati kita. Dan itu dimulai dari situ, mengalir ke jiwa dan ke tubuh. Jangan dibalik, banyak orang fokus kesehatan, nge-gym, lari gitu ya. Tapi jiwanya nggak diurus. Ya, dan apalagi spiritualnya. Dan yang berikutnya adalah financial health. Nah, kesehatan finansial. Ini banyak orang Kristen juga lupa. Sering kebanyakan menganggap bahwa uang itu tidak begitu penting dalam kesehatan. Karena terlalu dihiraukan sehingga hanya melulu memikirkan spiritual, ya, kemudian mungkin jiwanya juga iya dan tubuhnya. Tetapi yang hal ini nih banyak jebakan menurut saya di financial health ini, ya. Karena Tuhan sendiri mengatakan di Matius 6 ayat 24, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkannya yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Tuhan mensejajarkan dirinya dibandingkan dengan Mammon. Bukan dengan vampire, bukan dengan monster, bukan dengan Dracula, bukan dengan iblis yang menakutkan, tapi dengan Mammon, dengan uang. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Kenapa? Karena kita ini akan loyal ya kepada Tuhan kita. Dan Tuhan Yesus bilang, kamu ini gak bisa loyal kepada Tuhan dan pada saat bersamaan kamu juga bisa loyal kepada uang, Mammon. Pilih satu. Ya. Dan firman Tuhan berkata, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ya. Coba saya minta maju deh Ray, yang kayak waktu minggu lalu. Maju lagi sih, maju. Yang waktu lagi di kelas kam. Yuk. Maju. Nah, dari firman Tuhan ini saya mau katakan, either the treasure or your heart can be a leader. Choose wisely. Ya. Katanya di mana hartamu berada, anggap saya harta ya, di situ hatimu berada. Dengan kata lain bisa dibalik juga, di mana hati saya berada, harta saya berada. Ini kita nggak bisa dipisahin. Ya, coba kamu jalan. Misalnya ini di harta, saya ngikutin. Karena dibilang di mana dia berada, saya berada. Dia mau di dalam ruangan itu, saya juga berada. Nah, masalahnya kalau kita ikutin harta, kita nggak tahu kemana dia pimpin kita. Blindly. Tapi katanya kalau harta, sekarang kamu ngikutin saya. Di mana harta kita berada, di situ juga hati kita, di mana hati kita berada, di situ juga harta kita berada. Ya.
Dan silakan duduk. Ternyata kita nggak bisa dipisahin. Siapa yang mau jadi leaders? Tuhan ngomong gitu. Banyak orang terjebak dengan ngikutin harta. Jadi setiap decision itu selalu berpengaruh dengan apa yang menjadi keuntungan saya. Untung, pokoknya cuan, cuan, dan cuan. Nah, Tuhan bilang kalau kita nggak sehat dalam hal ini, maka kita akan terbawa kepada penipuan. Karena firman Tuhan juga katakan di perumpamaan penabur, dikatakan ada benih yang jatuh di semak berduri. Kekhawatiran dan tipu daya kekayaan. Ternyata harta itu, ya, mamon itu bisa membawa kita kepada destruction. Nah, ini ada rahasianya menurut saya. Kalau kita mau dibilang kalau harta dan hati nggak bisa dipisahkan, choose wisely. Pilihlah hati kita untuk yang menjadi leadernya. Dengan cara gimana? Kita harus mengikut Tuhan. Money, harta itu sebenarnya bukan tuan yang baik. Tapi harta itu adalah menjadi hamba yang baik. Kalau kita memperlakukan dia dengan tepat, role-nya itu harusnya menjadi hamba. Kalau kita putar, dia menjadi tuan, dia nggak baik fungsinya. Tapi dia bisa menjadi tuan. Ya, ada cerita di Alkitab, ya Abraham salah satunya. Abraham itu ngomong sama Lot, kita ini saudara. Gembalamu sama gembalaku itu sering bertengkar karena ruangannya udah kecil, ya lahannya kecil. Pilihlah, lihat sekeliling kamu, kalau kamu pilih ke kanan, aku ke kiri. Kamu pilih ke kiri, aku ke kanan. Lalu Lot melihat yang menguntungkan dia, transaksional. Oh, di situ ada Sodom. Katanya seperti taman Tuhan, banyak airnya. Dia milih ke situ. Ya, jadi decision-nya dia berdasarkan apa yang menguntungkan. Tapi Abraham beda. Apapun itu, ya, karena dia ikut Tuhan, dia ikut Tuhan, dia nggak ngelihat dan dia percaya sama Tuhan. Dia bilang gini, kamu lihat sekeliling kamu, semuanya itu akan menjadi milikmu. Dia percaya sama Tuhan, makanya dia nggak takut. Dia ke kiri karena hatinya mengikuti Tuhan. Ya, kalau Lot hatinya mengikuti harta. Dan berikutnya adalah yang perlu ini yang 5 ya harus kita perhatikan, yaitu social health. Kesehatan secara relasional, ya relasi. Hubungan sosial kita. Karena dibilang gini, hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tuhan juga ngomong gini, jadikanlah segala bangsa muridku. Lah, gimana kita bisa berhubungan, bisa membuat orang jadi murid kalau kita tuh nggak tahu caranya berhubungan dengan orang lain. Kita nggak tahu kapan kita mendengar, diam, kita nggak tahu kapan kita ngomong. Kita maunya didengar terus. Ya, minggu lalu saya juga ngomong, ada orang, istilah ini ya, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ada orang, gue nggak mau ngasih kado ulang tahun karena gue nggak berharap orang ngasih gue kado. Ya, bagaimana dia mengasihi dirinya sendiri itu yang akan diperlakukan kepada orang lain. Ya, dan ada orang juga gak bisa berdamai dengan dirinya, membenci dirinya sendiri, digaret-garet, dipukul-pukulin, ya karena melakukan kesalahan atau trauma dan sebagainya, dipukul dirinya. Bagaimana dia bisa mengasihi orang lain kalau belum bisa mengasihi diri sendiri? Ya, jadi kelima hal ini kita butuhkan untuk menjadi gereja kita yang sehat. Saudara, gereja itu kan yang bentuk Tuhan. Saudara dan saya itu milik Tuhan. Kebetulan saya di sini ditunjuk hanya untuk memimpin. Gembala yang sesungguhnya adalah Tuhan. Dan kerinduan untuk gereja sehat, ya, dalam hal apa yang tadi kita bicarakan, dalam spiritual, mental, physical, financial, and social, itu maunya Tuhan sebenarnya. Keinginan Tuhan itu lebih besar daripada keinginan saya sebenarnya. Kalau saya pribadi, saya mendingan ngurus 2-3 orang. Gampang, enak. Ya. Tapi Tuhan mau, karena ini adalah gereja, ini miliknya dia, ternyata ada pressure buat kita untuk membuat itu sehat. Ya.
Kita nggak bisa mengasihi Tuhan karena perintah Tuhan tadi, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, akal budimu, dan kekuatanmu. Ya, kenapa saya bilang financial juga saya bawa? Karena orang itu entah mau mengasihi Mammon atau mengasihi Tuhan, udah. Makanya saya bawa financial. Situ. Dan tahukah saudara, Tuhan itu kayanya minta ampun. Dan dia mau saudara dan saya menjadi kepanjangan. Ya, kepanjangan tangannya untuk kita memberkati banyak orang. Dan kalau gereja kita sehat, maka lingkungan kita akan sehat. Dan sekarang coba kita cek. Nah, ini ada health indicator, ya. Kan kita ngomongin kesehatan ya. Sekarang kita ngomong healthy indicators. Kira-kira Bapak Ibu dan saudara semua itu ya, sehat nggak sih? Ya, kita cek ya sama-sama ya. Mari kita cek apakah kita sehat. Yang pertama, ciri-ciri orang sehat itu adalah dia bisa beristirahat, rest. Tanda orang sehat adalah istirahat. Pohon anggur juga yang sehat itu ada masanya istirahat. Ya, lagi winter dia hibernate. Ya. Tanah yang baik juga perlu istirahat. Baby, anak saudara yang masih kecil, waktu newborn itu ngapain dilakukan? Kebanyakan istirahat, tidur aja, tidur. Nah, kalau saudara nggak bisa beristirahat, grumpy nggak besoknya? Atau benar saudara bisa tidur 2 jam doang gitu? Enggak ya, karena quality rest today, quality life tomorrow. Kualitas istirahat saudara sekarang itu akan menentukan kualitas hidup saudara di esok hari. Ya, coba review dulu deh. Kalau memang nggak bisa beristirahat ya malam-malam juga, dan maksud saya rest di sini adalah ketenangan juga dalam, tadi kita ngomongin spiritual health, apa yang bisa kita cek, kita resting enggak, masih mencari-cari enggak, masih mencari Tuhan yang benar yang mana enggak, ya itu dalam spiritual, dalam mental, ya kita masih bisa enggak tidur dengan nyenyak, walaupun kita punya kasur yang empuk, ya rumah yang nyaman, enggak berisik, kok masih bisa enggak bisa tidur, kenapa ya? Ya, berarti ada yang kurang beres, ya, ada yang belum sehat di sana. Review, waktu malam hari saudara masih play game enggak, masih main game enggak, atau masih nonton movie enggak, atau ngelihat scrolling Instagram, Facebook atau apapun di malam hari sehingga saudara nggak bisa tidur. Jadi yang pertama adalah orang yang sehat tuh bisa beristirahat. Setuju nggak? Setuju ya. Karena kalau saudara nggak bisa beristirahat, maka saudara dan saya bisa dikatakan tidak sehat. Makanya ada obat namanya obat tidur. Dan yang berikutnya, indikator yang berikutnya adalah nourish. Saya nggak tahu bahasa Indonesianya apa ini. Ya. Tanda orang sehat adalah lapar dan haus. Saya ulangi sekali lagi, tanda orang sehat adalah dia punya rasa lapar dan punya rasa haus setiap hari. Orang yang sakit itu nggak ada lagi rasa laparnya atau haus. Benar nggak? Pernah ketemu orang sakit, makan nggak mau, dikasih makanan yang paling enak yang disuka, no, semuanya pahit. Minum juga nggak mau, makanya ada orang diinfus di rumah sakit. Mau nggak mau, karena dia lagi nggak sehat. Nah, bagaimana saudara dan saya, spiritual, mentalis, saat teduh tiap hari jalan nggak? Kalau nggak jalan berarti ada yang nggak beres. Kan kita harus makan dan minum, ada rasa, orang yang sehat itu ada rasa lapar dan juga ada rasa haus. Ibadah hari Minggu, saudara dan saya tuh punya kerinduan nggak untuk lapar dan haus untuk beribadah ke tempat Tuhan. Dari 7 hari yang diberikan sama Tuhan, ada nggak waktu buat Tuhan? Ya. Apakah kita mau ke gereja kalau misalnya pembicaranya adalah si A, atau kalau gerejanya itu ada lightingnya, atau ada praise and worshipnya, bandnya bagus. Ya, saya bersyukur nih. Saya bocorin lagi. Jangan bocorin deh ya. Enggak, tapi saya enggak bocorin orang ya, cuman
Di tahun depan itu di FJ Bandung, saya baru dengar kemarin, mereka akan melakukan worship di mana nggak ada orang di depan panggung. Gak dikasih tahu siapa yang nyanyi, gak ada jadi nggak ada siapa-siapa. Tapi udah orang pada daftar semua. Namanya invisible worship. Karena banyak orang sekarang tuh beribadah bergantung hype. Ya, rasa haus dan laparnya itu cuma ditentukan apa yang terjadi di luar. Ya, saya tahu rasa lapar dan hausnya itu adalah dari ini bukan orang yang bertugas ya. Saudara datang ke hari Minggu itu telat atau enggak itu ketahuan. Tahukah saudara, sebelum saudara datang, Tuhan Yesus sudah hadir di tempat ini. Dan dia menunggu saudara dan saya. Ya, sebelum saudara hadir, dia udah hadir di sini. Dia enggak kelihatan. Mungkin kalau yang hadir di sini adalah Presiden Prabowo, mungkin saudara akan datang setengah jam atau 1 jam sebelumnya. Tapi tahukah saudara, dia ada bersama-sama dengan kita. Dia sudah menantikan saudara dan saya. Pertanyaannya, ada nggak rasa lapar dan haus itu? Ya, bedanya, oke, saya bilang, don't just feed but nourish your heart. Nah, nourish itu dalam bahasa Inggrisnya adalah sebenarnya feed with care and quality. Di Instagram saudara tuh ada namanya feed, news feed. Di Facebook ada feed. Nah, mereka itu feed saudara dengan random berbagai macam konten saudara di feed. Feed itu artinya kita makan apa adanya ya, nggak dipilah-pilah. Tapi yang namanya nourish itu you feed with care and quality. Dipilah-pilah, jangan semua diizinkan masuk. Ya, memang tanda orang sehat adalah lapar dan haus. Tapi apa yang masuk itu akan menentukan saudara akan sehat atau sakit ke depannya. Saya pernah cerita juga, dulu saya punya ayam kecil. Tahu kan ayam kecil? Di Jakarta tuh suka dijual ayam itu. Ya, ayam baru lahir. Saya itu namanya juga anak-anak ya, anak SD, anak SMP gitu. Punya ayam dong. Dan pengennya sih melihara, ya dulu berkali-kali melihara ayam selalu gagal. Entah kadang-kadang dia ngikut kena injek lah. Pernah gak sih? Gak pernah ya, cuma saya doang. Kayaknya Pani, siapa yang pernah melihara ayam kecil? Hidup gak? Mati. Saya juga mati sih. Nah, saya sebagai pemelihara ayam, saya pengen banget dia makan. Tapi dikasih, tahu dedek gak? Dedek gitu makanan ayam ya, dedek. Saya kasih dia gak mau makan. Gitu. Akhirnya saya kasih, di lingkungan saya tuh banyak lalat. Saya pukulin pakai sapu lidi, dia makan. Dia seneng. Saya kasih makan, wah saya senang banget, dia makan, dengan lincah makan. Tapi tahu saudara cuma butuh 1 hari, dia akhirnya mati gara-gara keracunan. Itu bukan makanan sehat. Ya, tapi saudara nggak sadar, sosial media itu penuh dengan algoritma. Ya, saya kasih tahu, penuh dengan algoritma. Dia tinggal tweak aja, mau apa, tergantung musim. Ya, bahkan dia juga bisa detect mata saudara lagi di mana, di kiri atau kanan dia tahu. Saudara lagi ngeliat konten apa dia tahu kah? Ya. Kalau kita nggak hati-hati, maka kita cuma bisa makan apa yang ada ya di apps kita. Pertanyaan saya, apakah kita baca Alkitab seperti kita tuh lapar, pengen tahu tentang apa yang terjadi di sosial media atau YouTube dan sebagainya? Karena orang sehat itu, tanda orang sehat adalah dia mau makan atau lapar dan dia juga punya rasa haus. Kalau itu enggak ada, tanda tanya. Ya, berarti ada yang enggak beres dengan kehidupan kita. Just be honest with God lah. Ada yang enggak beres. Ya, itu yang kedua, ciri-ciri orang sehat. Yang ketiga, healthy itu orang yang sehat ya pasti bertumbuh. Ya, Rick Warren berkata healthy things grow. Segala sesuatu yang sehat pasti bertumbuh, benar nggak? Ya, ini ada Dili. Ya. Waktu dia mau bertumbuh emang ditarik gitu, enggak kan? Yang penting kasih aja makanan yang sehat, maka dengan otomatis dia akan bertumbuh. Kalau pertanyaannya adalah, kita nih udah Kristen udah lama banget, udah bertahun-tahun, tapi kita nggak bertumbuh. Indikatornya apa sih bertumbuh? Misalnya tadinya suka marah nggak jadi marah, ada perubahan bentuk. Kita belajar waktu minggu lalu tentang anggur,
Ya, cabangnya tadi 2 di shape dan berubah bentuk, ya, panjang, ada yang bertumbuh gitu ya. Kita belum ngomongin berbuah, masih bertumbuh. Healthy things grow. Kalau kita nggak ada pertumbuhan, maka ada sesuatu yang salah, ya. Berarti ada sesuatu yang nggak sehat. Dan berikutnya adalah healthy indicators, yang berikutnya adalah reproduktif. Orang yang sehat atau tumbuhan yang sehat pasti reproduktif, benar nggak? Iya. Tuhan itu jelas loh. Ini ada pohon, dibilang ada pohon ara yang ditanam di tengah-tengah kebun anggur. Udah 3 tahun ditunggu nggak ada buahnya, bertumbuh sih, bertumbuh, sehat bertumbuh, tapi ternyata nggak berbuah. Apa yang terjadi? Ditebang. Ya. Apakah kita menghasilkan reproduktif? Bagaimana cara tahunya? Ya. Bagaimana cara tahunya? Di Alkitab tuh dikatakan begini. Elia mereplikasikan dirinya, ada yang namanya Elisa. Paulus ada anak namanya Timotius. Tuhan Yesus ada 12 muridnya. Kita baca di 1 Raja-Raja 19. Ya, ini saya sebelum kita baca ini, saya kasih tahu konteksnya. Dia ini baru saja bertempur dengan Nabi Baal. Nabi Baal kalah semuanya dan Ratu Isabel marah besar, mau ngancem bunuh Elia. Dan Elia ketakutan, dia pergi menyingkir dan dia depresi, saudara. Depresi, dia bilang mendingan saya mati aja. Bayangin, dia nabi, bisa dengar suara Tuhan, baru saja mengalahkan ribuan nabi Baal, tapi dia depresi, dia mau mati. Lalu dia menyingkir katanya. Dan Tuhan nanya, ngapain lo di sini? Ngapain kamu di sini mengasihani diri sendiri? Ngapain kamu? Maka datanglah suaranya. Ini Tuhan nanya pertama kali, dan ini pertanyaan yang kedua. Tuhan nanya 2 kali, karena Elia masih di situ juga. Dan ini pertanyaan yang kedua. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Ngapain kamu di gua? Elia jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan. Aku mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatanku, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Elia takut dan depresi, mau mati. Sendiri dibilang. Katanya apa? Hanya aku seorang diri yang masih hidup. Padahal masih ada 7.000. Kalau saudara baca masih ada 7.000 nabi. I feel lonely, I'm depressed. Dan ayat berikutnya dikatakan firman Tuhan kepadanya. Nah ini solusi Tuhan. Kalau kita semua depressed, gak tahu nih gue mau ngapain hidup ini ya. Pergilah, nah disuruh pergi. Jangan kasihani dirimu sendiri, jangan. Gak baik. Pergilah, kembalilah ke jalanmu, ya, melalui padang gurun ke Damsik, dan setelah engkau sampai, nah ini harus dilakukan sama dia. Engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram, fungsi nabi, juga Yehud, cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Jadi 2 negara yang berbeda. Dan yang paling terakhir, ini yang penting. Dan Elisa bin Safat dari Abel Meholah harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Nah ternyata solusinya adalah waktu kita mengalami tekanan, jangan sendiri. Kalau next step lagi, mungkin kita udah ikut care group, muridkan orang lain untuk menggantikan engkau katanya. Untuk menggantikan Elia. Nah, udah bertahun-tahun kita jadi orang Kristen.
Udah berapa orang yang kita muridkan? Yang paling tidak itu menduplikasi diri saudara. Ya. Dan saya berharap yang diduplikasikan adalah orang yang baik tentunya. Kita nggak ada yang sempurna. Ya. Tapi ini adalah kuncinya. Kalau kita mengalami depresi yang Elia alami, Tuhan ngasih solusi. Kamu butuh teman. Akhirnya temennya bukan teman yang satu level, yang masih junior, yang belum tahu apa-apa bidangnya dia. Lalu dimuridkanlah Elisa. Habis itu dia datang ke Elisa, Elisa ninggalkan lembunya. Kurang lebih mungkin dia kayak orang kaya kali, karena lembunya banyak. Itu kan dia harus ya kurang lebih kendaraan lah. Lalu ditinggalkan. Dan di situ Elia memuridkan Elisa. Dan sampai, nah kalau saudara baca terus di pasal berikutnya, itu nama Elia gak kedengeran. Ternyata banyak nabi-nabi yang dicerita di pasal berikutnya bukan nabi Elia lagi. Nabi yang lain. Sampai satu titik tiba-tiba Elisa mau diurapi karena Elia mau diangkat ke surga. Nah udah satu level. Dan ini challenge. Ya, ciri-ciri orang yang sehat ya, atau tumbuhan yang sehat dia harus bisa reproduktif. Ya, mengalami reproduksi. Dan saya berharap dan berdoa, saudara keluar dari tempat ini, cari satu orang yang saudara mau muridkan, saudara one on one, ya. Karena jangan-jangan saudara dan saya itu kebanyakan feeding tuh, banyak masuk doang gitu. Masuk, sama seperti pohon ara itu. Semuanya masuk ke dia, konsumsi, udah haus, lapar, tapi buat dia doang, tapi gak menghasilkan buah. Yang terjadi malah depres. Nah di sini setelah Elia mendapatkan Elisa, hidupnya udah berubah. Ada suatu misi yang baru. Nah ini yang mau kita harapkan untuk menjadi gereja yang sehat. Nah dari ciri-ciri tadi, ya ciri-ciri orang yang sehat adalah dia tak bisa beristirahat, ya rest. Firman Tuhan juga katakan, datanglah kepadaku, kamu hai yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ya, pikulah kuk yang kupasang, karena yang kupasang itu ringan dan bebanku itu enak. Yang berikutnya adalah kita harus bisa nourish. Orang yang sehat itu tahu dietnya apa, makanan minumannya apa. Kebanyakan junk food juga, saudara gak akan mungkin kasih anak saudara junk food tiap hari. Udah tahu pasti ujung-ujungnya gak baik. Ya, di luar sana banyak orang berusaha mengasih junk food kepada kita. Apapun yang free, yang saudara punya apps-nya, apapun yang itu free, itu bukan berarti free. Saudaralah produknya. Mata saudara, waktu saudara yang berharga, hati saudara yang berharga, itu sedang saudara jual sebenarnya. You trade them, you trade your time, your precious time yang gak akan pernah kembali lagi. Setiap daripada kita punya waktu yang sama 24 jam. Entah posisinya apa, CEO, pekerja biasa, presiden semua sama 24 jam. But when we spend our time, sampai kita lelah gak bisa beristirahat, dan kita kasih makan jiwa kita dengan sesuatu yang gak sehat, mempengaruhi mood kita. Hari ini gue gak mau ke gereja. Hari ini gak mau baca Alkitab, gak mau berdoa. Something wrong. Grow, ya, adalah ciri yang ketiga orang yang sehat. Bertumbuh, healthy things grow. Yang berikutnya adalah reproduktif. Healthy indikator adalah kita menghasilkan sesuatu. Kita memproduksi buah. Dan kalau dari indikator ini, saudara dan saya merasa bahwa saya nggak sehat, tenang. Karena firman Tuhan berkata, lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Tapi begini, saudara mau terbuka apa enggak, mau jujur atau enggak?
Saudara ke dokter nih, saudara sakit, terus saudara datang ke dokter, nggak mau terbuka sama dokternya. Kamu sakit apa? No comment. Bagian yang mana sini? I don't know. Ya gimana mau disembuhin kalau nggak terbuka? Terbuka sama Tuhan, jujur. Luka juga kalau ditutup itu nggak kering-kering. Harus dibuka juga supaya sembuh. Kalau saudara dan saya pernah terluka juga, buka sama Tuhan. Open. Supaya luka itu sembuh. Ya. Nah, memang Tuhanlah tabib kita yang ajaib. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar tetapi orang berdosa supaya mereka apa? Bertobat, supaya kita semua sehat. Kalau kita terbuka sama Tuhan, Tuhan aku sakit. Dari indikator tadi ya, karena kan Tuhan mau kita menjadi gereja yang sehat. Gereja yang sehat itu dimulai dari kita yang sehat. Kita udah mulai tadi ya, ada 5 core area udah kita bahas. Dan tadi saya juga menyampaikan ada indikator saudara sehat atau enggak. Nah, dari itu semua, pertanyaan saya adalah apakah kita dalam keadaan yang sehat atau yang kurang sehat atau yang tidak sehat? Kalau tidak sehat, mari kita sama-sama minta sama Tuhan. Cuman Dia yang bisa menyembuhkan kita. Karena kalau kita sehat, kita bisa berfungsi. Goalnya itu bukan goal kita sebenarnya. Tuhan itu sedang mencari, mau memakai kita. Ya, karena kalau kitanya tidak sehat, maka yang Tuhan tuh sayang sama kita, Dia nggak mau kita ini jadi breakdown atau hancur, hanya gara-gara kita memaksakan diri kita untuk memasang topeng atau kamuflase atau istilahnya hipokrit. Tuhan gak suka itu, tapi Dia pengen kita sehat. Kalau memang kita lagi sedang gak sehat, ayo kita sama-sama minta sama Tuhan. Karena Dia bilang apa? Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Dia datang untuk memanggil kita supaya kita bertobat. Artinya ada perubahan dalam diri kita. Saya bersyukur minggu lalu lagi conference, yuk main. Saya forward juga videonya kebetulan pas lagi saya rekam. Ya banyak orang sekarang ini zamannya ada kata yang fenomenal. Saya burn out nih, ya. Saya burn out katanya. Itu istilah yang sering dipakai oleh generasi sekarang, Gen Z dan sebagainya. Sehingga dibilang aku butuh healing nih. Ya apa-apa healing. Pergi liburan gitu ya. Liburan pulang bukannya seger, malah tambah capek. Butuh healing lagi. Ternyata kalau kita selidikin, itu ada di kesehatan tadi yang 5. Cek aja spiritual health-nya, mental health-nya, physical health-nya, financial health-nya, dan kemudian social health-nya. Kebanyakan orang cuman, udah deh gue liburan aja supaya mentalnya doang. Tapi spiritualnya nggak ditekanin, sebenarnya semuanya dari sini, dimulai dari sini, jangan dibalik urutannya. Bagaimana kehidupan rohani kita? Kembali lagi devotion kita gimana tiap hari? Ada gak sih rasa haus? Udah gak haus lagi. Berarti kalau udah gak haus lagi, sakit di sana. Berarti kita butuh kesembuhan. Kalau saudara gak mau baca firman Tuhan pagi-pagi tiap hari, kan berarti gak ada rasa haus lagi, gak ada rasa lapar lagi. Itu kan udah indikator bahwa itu bukan orang yang sehat. Tapi kita bisa sehat dalam hal yang lain. Itu tadi, sosial media sehat banget. Wah, apalagi kalau financial, ngeliat stok, kalau bisa, wah, amin. Jadi kita ada grup stok nih, buat lucu-lucuan. Gak apa-apa, tapi ingat, jangan dibalik. Karena kalau enggak, saya takut saudara nanti gak mengalami balance. Segala sesuatu yang gak seimbang pasti jatuh, itu kuncinya. Segala sesuatu yang gak seimbang pasti jatuh. Mari kita mulai selidiki. Tadi kalau saudara nggak sehat, oke, ya prioritaskan. Saya kasih saran,
Mulai dari sini spiritual. Hausnya dan laparnya harus ada, karena semuanya akan mengikuti. Habis itu jiwa kita. Maka ada lagu, jiwaku merindukanmu, ya Allahku yang hidup. Semuanya berurusan dengan Tuhan. Setelah dipenuhi, maka kita bisa sehat secara fisik, secara body. Bukan diem aja, enggak. Kita akan dikasih hikmat sama Tuhan. Makanan itu nggak baik, ya. Maka kita punya self control, maka ada buah roh yang namanya pengendalian diri. Kita bisa tahu, oke deh aku mau mencicipin yang manis ini, cuman udahlah satu aja. Habis itu aku bisa lepas, ini udah puas lidah, gak dihajar terus. Kemudian kita ada financial health, kita perlu ini. Karena gimana saudara bisa one on one sama orang, gak pelit gitu loh, ya bisa baik sama orang dengan uang, ya. Karena kalau kita cuma mikirin uang itu hanyalah yang harus kita pertahankan, maka kita nggak akan bisa memberikan kepada Tuhan. Gimana Tuhan mau mengalirkannya, berkatnya yang melimpah kepada kita. Saya tanya, siapa yang mau financial independence sebelum paling maksimum usia 50? Angkat tangan. Good, saya juga mau. Saya juga mau. Tapi pertanyaannya, kan minggu lalu kan kita mintalah apa saja yang kamu minta, maka akan diberikan kepadamu untuk berbuah. Saudara mau? Catat tuh tadi. If you don't lift up your hand, you miss. Sekali lagi deh, saya kasih kesempatan. Ya kan, financial itu hal yang menarik apa-apa. Siapa yang punya kerinduan umur 50 tahun, saudara mengalami financial independence? Ya. Mau? Harus dimulai dari sini. Ya, dimulai dari sini. Maaf yang usianya udah 50 tahun ke atas, bukan bermaksud, bukan bermaksud. Sayangnya saya nggak ada pembendaharaan yang lain, nggak ada pertanyaan yang lain. Tapi kali ini untuk yang umur 250. Dimulai dari sini ya, spiritual health, dan apa? Mental health, dan physical health, financial health, dan kemudian social health. Saudara saya perlu menjadi saluran. Kan financial itu buat orang, bukan buat kita. Saudara mau? Ya. Nah ini harus sehat. Ini Tuhan mau juga kok, percayalah. Tuhan mau. Tuhan mau kita semua dipakai buat kerajaannya. Dan ini bangku nih, masih banyak yang kosong. Tuhan juga mulai dari 12. Saya nggak terlalu merasa kecil dengan hal itu. Tapi kalau kita sehat, healthy things grow. Healthy things grow. Udah pasti itu udah hukumnya. Nah, saya mau kita semua mengalami kesehatan. Amin saudara. Dan kalau kita sedang sakit, yuk mari kita bangkit berdiri. Kita jujur sama Tuhan. Jujur sama Tuhan. Kalau saudara sedang mengalami kelesuan, mengalami there's nothing I can do, aku gak ada punya rasa haus lagi dan lapar lagi, biar Tuhan yang kasih itu, yang menimbulkan itu. Karena memang demikianlah orang yang tidak sehat. Itu bukan salah saudara, ya, itu hanyalah akibat dari tidak sehat. Dan gak ada yang bisa saudara lakukan untuk memaksakan diri selain datang ke hadiran.